terkait dengan deep learning, Prof. Sempat ada kesalahpahaman bahwa deep learning itu adalah kurikulum baru. Iya. Mungkin Prof bisa jelaskan apa deep learning itu untuk murid dan juga untuk guru itu? Deep learning itu kan pendekatan belajar ya, dan itu saya pelajari sudah ada dari tahun 76 itu. Itu sudah ada tahun 76 di negara-negara Skandinavia itu. Itu artikel-artikel deep learning itu saya pelajari pertama ketika saya kuliah di Australia tahun 95. Jadi tidak sesuatu yang baru sebenarnya, cuma di sini tidak populer gitu. Di banyak negara maju seperti negara-negara Skandinavia sudah menerapkan itu, deep learning itu. Dan karena itu maka deep learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk mengajak murid-murid dan guru gitu mempelajari sesuatu dengan sangat mendalam. Untuk bisa mempelajari dengan mendalam itu maka perlu deep processing. Nah, deep processing itu dibangun dengan mindfulness kan, proses berpikir selama belajar itu. Interaksi yang aktif yang mendorong, menstimulasi murid untuk berpikir selama proses belajar. Kemudian menemukan makna dari yang dia pelajari itu. Saya contohkan tadi matematika untuk menemukan arah kiblat itu kan menemukan makna ya gitu, atau misalnya ilmu-ilmu lain yang bisa dikontekstualisasikan dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan kalau caranya itu membuat murid mudah paham. Jadi selama ini ada salah paham, joyful learning itu dimaknai sebagai funny learning gitu. Supaya menyenangkan itu harus lucu. Terus bikin Padahal iya kan, padahal menjadi menyenangkan itu ketika dia paham. Jadi kalau kita belajar matematika nih misalnya kan diketahui ini, kemudian terakhir terbukti ya kan seneng itu kita karena bisa memecahkan masalah gitu kan gitu. Kemudian dibuat dalam suasana yang tidak tertekan. Sekarang ini kan mohon maaf ya, anak-anak kita ini kan sebagian belajar dengan tertekan karena didorong pencapaian-pencapaian yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dia sebenarnya bisa paham, tapi waktunya tidak cukup. Ya kan? Nah, karena itu model pembelajaran yang kejar tayang itu menurut saya perlu kita evaluasi. Sehingga dengan deep learning itu nanti muatan dalam masing-masing mata pelajaran itu nanti akan kita kurangi. Yang diajarkan yang paling esensial tidak banyak tetapi bermakna itu. Tetapi bermakna yang dari situ dia bisa mempelajari banyak hal di luar yang diajarkan. Sehingga nanti didorong anak itu membaca, mengeksplorasi, mungkin melakukan percobaan dan lain-lain sehingga menjadi gembira, menjadi menyenangkan. Kira-kira konsepnya seperti itu kira-kira. Tapi memang harus ada pelatihan dulu, harus ada penyamaan visi persepsi sehingga tidak dimaknai deep learning itu kurikulum atau ada yang bilang kurikulum era saya ini kurikulum full. Katanya kurikulum full gitu.